Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini saya alhamdulillah bisa menghadiri hari ulang tahun Kongsi atau Kongfucu diselenggarakan oleh Matakin. Ini sebagai bagian daripada kegiatan keagamaan di negara kita. Negara kita memang ada 6 agama yang diakui negara, dan masing-masing bisa mengembangkan agamanya, menyelenggarakan kegiatannya dengan sebebas-bebasnya dari semua agama itu. Dan ini menunjukkan bahwa memang di Indonesia agama yang sudah diakui itu bisa menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan ini salah satu kegiatan, dan saya sering menghadiri berbagai kegiatan di Kongfucu ini dalam membangun kerukunan. Bahkan dalam peringatan ini juga ada seminar, ya, dialog Islam Kongfucu. Ya. Ini salah satu cara kita dalam membangun salin pengertian di antara kelompok agama yang ada. Saya kira itu. Pak Wapres izin, hari ini kan Bapak menyatakan bahwa saya Nina dari Harian Kompas, Bapak tadi menyatakan bahwa tugas bersama untuk merawat persaudaraan, tugas kita bersama untuk merawat persaudaraan dan persatuan. Nah, di Indonesia sendiri yang terjadi adalah masih sangat sulit untuk membangun rumah ibadah selain misalnya Islam. Seperti di Cilegon kita mengalami bahwa ada rumah ibadah yang dilarang untuk didirikan padahal sudah memenuhi syarat gitu ya Pak. Kalau sejauh ini bagaimana sikap pemerintah dan sikap Pak Wapres sendiri untuk mendorong kebebasan beribadah ini bisa terwujud gitu Pak? Terima kasih. Ya, secara umum kita sebenarnya kerukunan, potensi konflik di Indonesia itu kan besar, ya, karena agama ini banyak. Tetapi kita memang dapat mengendalikan, ya, perbedaan-perbedaan yang di antara agama itu sehingga terjadi kerukunan. Nah, kerukunan itu dilakukan karena adanya satu majelis agama seperti Matakin, Majelis Ulama, ada PGI, KWI, itu majelis agama. Kemudian adanya Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, yang ada di provinsi, sehingga setiap ada konflik itu bisa diantisipasi. Nah, dalam masalah pembuatan rumah ibadah itu sudah ada aturannya, sudah ada aturannya yang diwujudkan dalam bentuk PBM, namanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Tetapi isinya sebenarnya merupakan kesepakatan majelis-majelis agama. Yang waktu itu karena adanya konflik-konflik tentang rumah ibadah, maka dibuatlah, ya, peraturan ini yang isinya merupakan kesepakatan. Jadi aturan mendirikan rumah ibadah sudah ada pedomannya, dan bukan hanya peraturan menteri, jiwanya adalah kesepakatan majelis-majelis agama. Karena itu kalau ada kasus-kasus di daerah harus dikembalikan pada aturan yang sudah ada itu. Apakah betul sudah dipenuhi syaratnya? Kalau syarat sudah dipenuhi, tidak ada alasan untuk menolak. Tapi kalau syaratnya belum dipenuhi,
maka tidak boleh satu agama memaksakan kehendaknya karena syaratnya belum dipenuhi. Saya kira itu saja, dan semua sudah diatur dan sudah ada kesepakatan. Saya kira begitu Pak Budi ya, itu sudah kesepakatan, tidak ada masalah. Jadi kalau ada terjadi, ada dua kemungkinan. Satu, sudah dipenuhi syarat tapi tidak bisa, itu tidak boleh. Atau yang kedua, belum dipenuhi syarat tapi maksa ingin boleh, itu juga tidak boleh. Jadi kembali aja kepada aturan mainnya. Barangkali itu. Nanti kalau sudah terpenuhi harus, tapi kalau belum terpenuhi, nah jangan sampai ini mengaku sudah dipenuhi, ini mengaku belum. Nanti diverifikasi saja, diteliti saja, benar tidak. Saya kira itu. Jadi kita kembali, sehingga tidak ada lagi yang menyebabkan konflik, tidak ada, karena sudah ada. Oke. Assalamualaikum Pak Wapres, saya Fauzia dari Republika Pak. Izin bertanya terkait pandemi Pak. Kan WHO sudah mengatakan berakhirnya pandemi sudah di depan mata Pak. Ada pandangan dari epidemiolog untuk pemerintah menghapus kebijakan PPKM gitu Pak dan menguatkan basis vaksinasi khususnya booster. Pandangan Pak Wapres seperti apa terkait hal ini Pak, dan ke depan bagaimana kebijakan pemerintah terkait pandemi ini? Terima kasih. Iya, kita memang istilah kita itu mengarah dari pandemi ke endemi. Tetapi memang ada negara yang sudah lebih dulu mengatakan dalam pengenanganan Indonesia itu sudah bagus, dianggap sangat baik. Tetapi untuk menyatakan bahwa sekarang sudah endemi, itu pemerintah masih mengkaji. Jangan sampai kita terburu-buru gitu, kemudian ternyata nanti di belakang ada ini pasti dulu, yakin dulu bahwa memang ini sudah dalam posisi yang tidak ada gejolak. Nah, maka itu pemerintah kita sekarang ini belum, walaupun arahnya sudah ke endemi. Dan dilihat dari kenaikannya juga masih sedikit. Tapi untuk memastikan, pemerintah masih menunggu beberapa saat untuk memastikan lagi. Jadi bersifat hati-hatilah kita itu. Barangkali itu. Izin Pak Wapres terkait dengan ini Pak, isu PJ DKI Pak, penjabat DKI Pak yang akan menggantikan Pak Anies. Mungkin harapan dari Pak Wapres seperti apa Pak? Sosoknya seperti apa? Mungkin harapannya bagaimana Pak untuk memimpin DKI ke depannya dalam 2 tahun ke depan? Terima kasih. Saya kira itu sudah ada aturannya seperti daerah-daerah yang lain ya. Ya, seperti kan sudah ada kemarin Banten, Bangka Belitung, kemudian mana lagi, Aceh, itu sudah berjalan. Nanti periode berikutnya, nanti beberapa daerah termasuk DKI. Saya kira prosesnya akan sama, ya seperti itu. Dan tentu pemerintah akan memilih orang yang bisa memahami Jakarta, ya orang yang pernah berkecimpung di Jakarta dan tahu persis soal Jakarta. Nah, nanti siapa orangnya, ya kita harapkan ini sebagai untuk melanjutkan sampai ke 2024. Nah, tentu orang yang jangan tidak tahu Jakarta. Kalau tidak tahu Jakarta kan akan sulit. Ya, barangkali itu, dan prosesnya seperti biasa melalui penetapan. Barangkali itu menurut saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.